Langit cerah berwarna merah. Cahaya lembayung mulai sirna. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Sabtu Pekan Natal pertama, 3 Januari 2026. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Di beberapa tempat biasanya hari ini dijadikan sebagai Sabtu Imam. Para umat mendoakan para imam, dan tentu saja bahwa para imam juga mendoakan kaum beriman, mendoakan umat, supaya kita senantiasa diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan lebih daripada itu, semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan saling mendukung, mendoakan satu sama lain, supaya kita juga diteguhkan dalam upaya kita untuk senantiasa mengasihi Allah dan juga melayani sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Juga untuk mereka yang masih di dalam kandungan, kita doakan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita juga doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya bahwa kita semua hari ini diingatkan oleh pewartaan Yohanes Pembaptis. Dia inilah anak Allah. Semoga keyakinan ini bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah andalan kita, bahwa dia adalah sang juru selamat, semoga tidak tergoyahkan oleh situasi, oleh beban hidup, oleh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi semoga sebaliknya iman itu, keyakinan itu
akan semakin kokoh, akan semakin kuat, akan semakin berbicara, akan semakin mewarnai hidup kita. Dengan iman itulah Yesus andalanku, Yesus Sang Juru Selamat, Dia ini adalah anak Allah. Kita diberanikan, kita dimampukan untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam situasi dan keadaan hidup kita. Dan kiranya tentu saja itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi persoalan itu tidak kunjung selesai, sedemikian rumit, dan seolah-olah itu menjadi persoalan yang sudah paten di dalam hidup kita. Kita berjumpa dengan situasi yang sama, keadaan yang sama, rutinitas yang sama, soal ketidaksabaran, soal emosi, soal marah, dan lain sebagainya. Tetapi semoga kita berani, setia menanggung salib kehidupan, karena kita yakin Allah adalah Sang Immanuel, Tuhan yang senantiasa menyertai kita, Tuhan yang selalu menolong, menguatkan hidup kita. Tentu saja kita perlu mengubah mindset paradigma hidup kita. Kita berdoa bukan berarti lalu persoalan itu hilang begitu saja, tetapi Tuhan tidak mengambil kesulitan persoalan hidup kita, tetapi Tuhan mengajari kita, mengajak kita untuk dengan hati yang besar, dengan cinta yang besar, dengan kesiapsediaan yang tinggi, kita menanggung beban salib kehidupan kita, karena menimba rahmat Allah, kekuatan Allah melalui doa-doa kita, melalui olah rohani kita, sehingga kita diberanikan, dimampukan untuk tetap berpegang teguh pada iman Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Yesus andalanku. Dia ini adalah anak Allah, menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, semoga kita juga berani mewartakan, mengajak semua orang untuk menyemangati orang, supaya orang juga tetap yakin dan percaya akan Dia ini adalah anak Allah, akan Yesus yang adalah andalanku, akan Yesus yang adalah Juru Selamat di dalam semua situasi kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan dunia kita. Maka semoga kita seraya terus tekun dan setia menanggung salib kehidupan kita, tetap kita juga berani memberi kesaksian bahwa Allah senantiasa membimbing, menolong, menggerakkan hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.